Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Sufiasta dengan NIM L1A119115 dari kelas C, jurusan Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Haloleo Kendari. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi saya tentang pengenalan organ reproduksi pada sapi jantan dan betina. Yang pertama yaitu reproduksi. Reproduksi merupakan proses penting bagi semua bentuk kehidupan. Tanpa melakukan reproduksi, tak satu spesies pun di dunia ini yang mampu hidup lestari. Begitu pula dengan hewan ternak, baik betina maupun jantan. Fungsi alamiah seekor hewan jantan adalah menghasilkan sel-sel kelamin jantan atau spermatozoa yang hidup, aktif dan potensial fertil, dan secara sempurna meletakkannya ke dalam saluran kelamin betina. Yang kedua yaitu organ-organ reproduksi pada hewan ternak sapi jantan. Yang pertama, organ kelmir primer yaitu gonad jantan dinamakan testis atau testiculus, jamak testes atau testiculae, disebut juga orchis atau didymos. Yang kedua, sekelompok kelenjar-kelenjar kelamin pelengkap yaitu kelenjar vesiculares, prostata, dan Cowper, dan saluran-saluran yang terdiri dari epididymis dan vas deferens. Yang ketiga, alat kelamin luar atau copulatoris yaitu penis. Lanjut, organ reproduksi pada sapi jantan. Sistem reproduksi pada sapi jantan terdiri testis yaitu di tunica vaginalis dan selubung testis, epididymis, ductus deferens, kelenjar aksesoris, kelenjar vesiculosa, prostat, dan bulbouretralis, uretra, dan penis yang dilindungi oleh prepucium. Testis adalah organ reproduksi primer pada ternak jantan, sebagaimana halnya ovarium pada ternak betina. Testis dikatakan sebagai organ primer karena berfungsi menghasilkan gamet jantan, spermatozoa. Tahapan spermagonesis yang meliputi spermatogonium, spermatostipermer, spermatosekunder, spermatimdumda, dan spermatid matang, susatio dan cair, juga menyatakan testis dibungkus oleh kapsul putih mengkilat, tunica albugenia yang banyak mengandung serabut saraf dan pembuluh darah yang terlihat berkelok-kelok. Di bawah tunica albugenia terdapat parenkim yang menjalankan fungsi testis. Yang kedua, epididymis. Epididymis merupakan saluran reproduksi yang amat penting karena saluran sangat menentukan kemampuan fertilitas sperma yang dihasilkan. Adapun fungsi pokok epididymis adalah alat transfer, pendewasaan, penimbunan sperma, dan sekresi cairan. Epididymis atau sperma melewati epididymis berkisar antara 9 sampai 13 hari yang dialirkan oleh cairan testis. Epididymis mempunyai 4 fungsi utama yaitu pengangkutan, penyimpanan, pemasakan, dan pengentaran atau konsentrasi sperma. Lanjut, vas deferens. Vas deferens merupakan saluran lanjutan epididymis. Epididymis adalah saluran lurus yang ujungnya berakhir di dalam kelenjar fosfat. Vas deferens memiliki fungsi untuk mengangkut sperma terdiri epididymis menuju kantung sperma. Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantung semen dengan uretra. Ductus deferens berfungsi sebagai saluran tempat sperma dari epididymis menuju vesikula seminalis dan sebagai tempat penyimpanan spermatozoa sebelumnya. Penis. Penis adalah organ kopulasi pada hewan jantan, dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu glans atau alat gerak bebas, bagian utama atau badan, dan kurva atau akar yang melekat pada ischial arch pada pelvis yang tertutup oleh ototichio cavernosus. Struktur internal penis merupakan jaringan cavernosus atau jaringan erektil yang terdiri dari sinus-sinus darah yang dipisahkan oleh lembaran jaringan pengikat yang disebut septa yang berasal dari tunica albugenia kapsula berserabut di sekitar penis. Yang berikut alat-alat reproduksi pada sapi betina.
Yang pertama yaitu ovarium. Ovarium adalah organ primer atau esensial reproduksi pada betina seperti halnya testes pada hewan. Ovari dapat dianggap bersifat endokrin atau sitogenik, menghasilkan sel karena mampu menghasilkan hormon yang akan diserap langsung ke dalam peredaran darah dan juga ovum. Ovarium merupakan sepasang kelenjar yang terdiri dari ovari kanan yang terletak di belakang ginjal kanan dan ovari kiri yang terletak di belakang ginjal kiri. Ovarium seekor sapi betina bentuknya menyerupai biji buah almond dengan berat rata-rata 10-20 gram sebagai perbandingan pada sapi jantan, di mana biji pejantan berkembang di tubulus seminiferus yang letaknya di dalam pada betina. Jaringan yang menghasilkan ovum atau telur berada sangat dekat dengan permukaan ovari. Fungsi ovari sendiri adalah memproduksi ovum, penghasil hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Yang kedua, oviduk. Oviduk merupakan saluran yang bertugas untuk menghantarkan sel telur atau ovum dari ovarium ke uterus. Oviduk digantung oleh suatu ligamentum yaitu mesosalping yang merupakan saluran kecil yang berkelok-kelok dari depan ovarium dan berlanjut di tanduk uterus. Lanjut, yang keempat, cervix. Cervix terletak di antara uterus dan vagina, sehingga dikatakan sebagai pintu masuk ke dalam uterus. Cervix ini tersusun atas otot daging sphincter. Terdapat lumen cervix yang terbentuk dari gelong penonjolan mucosa cervix dan akan menutup pada saat terjadi estrus dan kelahiran. Cervix menghasilkan cairan yang dapat memberi jalan pada spermatozoa menuju ampula dan untuk menyeleksi sperma. Spermatozoa menuju ampula dan untuk menyeleksi sperma. Fungsi dari cervix adalah menutup lumen uterus sehingga menutup kemungkinan untuk masuknya mikroorganisme ke dalam uterus dan sebagai tempat reservoir spermatozoa. Yang kelima yaitu vagina. Vagina adalah organ reproduksi hewan betina yang terletak di dalam pelvis di antara uterus dan vulva. Vagina memiliki membran mukosa disebut epitel squamosa. Berstrata yang tidak berkelenjar tetapi pada sapi berkelenjar. Pada bagian kranial dan vagina terdapat beberapa sel mukosa yang berdekatan dengan cervix. Vestibulum dan portio vaginalis. Cervix dibatasi oleh suatu selaput pembatas yang disebut himen. Fungsi dari vagina adalah sebagai alat kopulasi dan tempat sperma dideposisikan, berperan sebagai saluran keluarnya sekresi cervix, uterus, dan oviduk, dan sebagai jalan peranakan saat proses beranak. Yang keenam, vulva. Vulva merupakan alat produksi hewan betina bagian luar. Vulva terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar disebut labia majora dan bagian dalamnya disebut labia minora. Labia minora homolog dengan prepucium pada hewan jantan, sedangkan labia majora homolog dengan scrotum pada hewan jantan. Pertautan antara vagina dan vulva ditandai oleh orifus uretral eksternal atau oleh suatu pematangan pada posisi kranial terhadap uretral eksternal yaitu himen vestigial. Himen tersebut rapat sehingga mempengaruhi kopulasi. Vulva akan menjadi tegang karena bertambahnya volume darah yang mengalir ke dalamnya. Fungsi dari klitoris ini membantu dalam perkawinan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.